so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. Oh God, still falling. Pengertian hukum. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegakan hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Selanjutnya ada hukum menurut bentuknya. Yang pertama, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan, disebut juga hukum kebiasaan. Dan yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang dicantumkan dan tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Misal, hukum tentang jaminan fidusia, perseroan terbatas. Dan yang ketiga, hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap seperti KUHP, KUHP per KUHD. Pengertian hukum menurut para ahli. Abdul R. Saliman berpendapat bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian, subjek, objek, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematika hukum, hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang meliputi antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum tata negara. Ada pendapat lain dari Ahmad Ali. Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis, peraturan maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Utrecht juga berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan, perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, dan oleh karenanya masyarakat harus menaatinya. Pengertian hukum bisnis. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan pro-hukum bisnis adalah dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Selanjutnya, hukum bisnis menurut para ahli. Munir Fuadi juga berpendapat bahwa hukum bisnis suatu kegiatan dagang atau urusan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan dan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada juga yang berpendapat lain. Dudung Amandung Abdullah berpendapat bahwa hukum bisnis adalah aturan yang fokus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, di mana aturan-aturan ini dibuat agar bisa dijalankan secara adil. Hukum bisnis dapat pula diartikan sebagai hukum yang bersumber pada kebiasaan, perjanjian atau kontrak, aturan perundang-undangan, dan menurut para ahli. Sumber-sumber hukum bisnis. Yang pertama, hukum perdata, KUH Perdata. Dan yang kedua, hukum dagang, KUH Dagang. Dan yang ketiga, hukum publik pidana ekonomi atau KUH Pidana. Dan terakhir, peraturan perundang-undang di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang.
Selanjutnya, sumber hukum bisnis dari pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Yang pertama, asas kontrak perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat diberlakukan sama seperti undang-undang. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Tujuan hukum bisnis yaitu agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Objek hukum. Apa itu objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai hak dan tidak menjadi pihak menurut hukum, semata-mata hanya diobjekkan atau berguna bagi para subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Selanjutnya ada jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. Yang pertama, objek hukum bergerak. Contohnya seperti kendaraan, motor, dan mobil. Yang kedua, objek hukum tidak bergerak. Contohnya tanah dan yang melekat di atasnya, kapal laut di atas 20 meter persegi, pesawat terbang, helikopter, berhubungan dengan hukum jaminan. Dasar hukum dan asas-asas hukum perikatan. Yang pertama itu persetujuan. Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya yang kedua ada perjanjian. Perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Yang ketiga ada perikatan. Perikatan juga disebut dalam pasal 1233 KUH Perdata adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Dan selanjutnya ada yang keempat, kontrak. Kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Dan selanjutnya ada MOU, merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya. Dan selanjutnya juga ada one prestasi, adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak terlambat memenuhi atau memenuhi kewajiban tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Somasi. Apa itu somasi? Somasi adalah teguran dari si berpiutang atau disebut kreditur kepada si berutang, disebut debitur, agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan si isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur. Selanjutnya ada hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Sumber hukum dagang. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHD, dan yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata.
Dan yang ketiga ada peraturan perundang-undangan. Yang keempat kebiasaan. Yang kelima perjanjian yang dibuat para pihak. Surat berharga. Surat berharga sebagai sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisi perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Selanjutnya ada perizinan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, perizinan jelas memang peranan yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha takkan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum. Dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Jenis-jenis usaha yang harus dilengkapi dengan izin usaha. Pertama, usaha perdagangan yang harus memerlukan surat izin. Kedua, perdagangan SEUP melalui Menteri Perdagangan. Yang ketiga, usaha pariwisata yang membutuhkan izin usaha dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Yang keempat, usaha konstruksi yang membutuhkan surat izin usaha jasa konstruksi SIUJK. Yang keempat, usaha industri yang memerlukan izin usaha dari Kementerian Perindustrian. Contoh implementasi di kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang meminjam uang ke pihak bank harus memenuhi persyaratan seperti yang pertama, BI checking bagus dalam artian tidak mempunyai kredit lainnya. Jika mempunyai kredit lainnya itu tergantung kebijakan pihak bank masing-masing. Yang kedua, adanya agunan atau biasa disebut dengan jaminan. Contohnya seperti surat tanah, BPKB atau surat berharga lainnya. Yang ketiga, memenuhi persyaratan administrasi. Contohnya seperti KTP, kartu keluarga, surat persetujuan, surat perjanjian, dan dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, pembayaran angsuran kredit sesuai tempo yang diberikan oleh bank. Jika kalau pembayaran itu telat, maka pihak bank akan memberi sanksi atau denda kepada pihak kreditur. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pihak bank akan menjadwalkan si kreditur untuk akad. Selesai akad, si kreditur menunggu beberapa hari untuk pencairan, dan ada juga beberapa pihak bank setelah akad itu langsung pencairan. Pernahkah kalian mendengar istilah hukum bisnis? Hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan dalam bentuk perjanjian kredit. Sudah menjadi kebiasaan bahwa pinjaman harus disertai dengan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian dari pihak pemberi pinjaman. Jika kemudian terjadi sengketa hukum antara bank sebagai kreditor melawan nasabah dan dalam putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa kebiasaan penyertaan jaminan itu harus dilakukan. Cakupan hukum bisnis sebenarnya sangat luas, apalagi didukung adanya perubahan kondisi masyarakat di masa depan sangat memungkinkan lahirnya kategori baru dalam ranah hukum bisnis. Contoh hukum dagang. Di sini saya memberikan salah satu contoh persaingan merebutkan merek produk antara Toyota Lexus vs Pro Lexus. Sengketa antara merek lokal dengan internasional juga
terjadi pada Toyota Lexus dengan Prolexus. Perusahaan otomotif asal Jepang tersebut menggugat nama Lexus pada produk lain. Merek dagang Prolexus milik Welly Carlan sudah diizinkan HKI pada Januari 2014. Bahkan sudah ada merek Lexus yang sah tercatat di Indonesia dan memiliki reputasi luar biasa. Secara hukum, ketiganya merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Seperangkat hak yang krusial untuk melindungi aspek kekayaan intelektual seorang individu ataupun entitas bisnis. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Hak merek memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif di atas suatu ciptaan, baik moral maupun ekonomi, untuk yang telah ataupun belum diterbitkan. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam sebuah industri. Beginilah analoginya. Benda yang sering digunakan acap kali memiliki nama pengenal, supaya mudah diingat oleh orang banyak. Contohnya, air mineral yang sering dikonsumsi dikenal dengan merek Aqua, dan nama Aqua itulah yang dilindungi oleh hak merek. Sedangkan contoh hak cipta adalah ketika seseorang memiliki karya berupa lagu, gambar, atau karya seni lainnya, maka penggunaan berbagai karya tersebut akan dilindungi oleh hak cipta. Dan selanjutnya adalah hak paten. Setiap hal yang berbau teknologi, misalnya hak paten atas Aeronautica oleh B.J. Habibie, di mana beliau berhasil menemukan perhitungan keretakan pesawat dengan baik. Tentu saja, penemuan ini memiliki imbas yang sangat baik untuk dunia penerbangan, dan penemuan inilah yang dilindungi hak paten, supaya tidak sembarangan orang bisa menggunakannya.